Shalom, perkenalkan saya Rebecca, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi Harmoni dan Ekosistem, topik A, makan dan dimakan. Yuk ikut ke kelas. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, Ibu akan mengabsen ya untuk mengecek kehadiran kalian hari ini. Rafael? Ya. Novilia? Riko? Afika? Kesia? Ya, semua hadir ya? Ya, oke. Ya, hari ini kita nanti akan belajar tentang harmoni dan ekosistem ya. Khususnya tentang rantai makanan atau makan dan dimakan. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita nyanyi dulu salah satu lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Oke, silakan duduk. Ya, kita nanti hari ini akan belajar tentang harmoni dan ekosistem. Itu topiknya makan dan dimakan, ya, atau biasa disebut dengan rantai makanan. Oke. Ya, kalau kita lihat di sekitar sekolah, ya, kalian bisa lihat ada hewan dan tumbuhan apa saja nih? Ada ayam, ada apa lagi? Burung. Terus kalau tumbuhannya ada apa? Bunga. Terus ada itu apa di sana? Pohon ya, ada rumput. Nah, itu tumbuhan merupakan salah satu produsen atau penghasil makanan bagi hewan-hewan yang lain ya. Sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video pembelajaran, nanti akan ada video yang kalian tonton, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat merancang media diorama mengenai ekosistem dan rantai makanan dengan kreatif. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang apa? Ekosistem. Nah, jadi hari ini kita belajar khusus tentang rantai makanan. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, di sini Ibu mau mengajak kalian bernyanyi tentang rantai makanan, lagu rantai makanan, gubahan dari lagunya Menanam Jagung, ya? Tahu ya? Tahu. Oke. Siap ya?
Satu herbivora, konsumen dua hewan karnivora. Ada pengurai jamur dan cacing. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Iya, itu ya. Jadi lewat lagu ini kalian sudah tahu kan rantai makanan itu apa? Tahu, itu proses makan dan dimakan. Oke, kita lanjut ya. Ya, sebelum lebih lanjut ke materi, Ibu mau bertanya. Di sini ada yang sudah pernah jalan-jalan ke sawah, hutan atau ke laut? Pernah. Yang pernah ke sawah coba angkat tangan. Wah, semua pasti punya sawah atau ladang ya. Terus yang pernah ke hutan? Iya, sering ya ke hutan. Kalau ke ladang biasanya lewat hutan juga kan? Iya. Terus yang ke laut? Biasa nih yang suka liburan nih sering ke laut atau temani orang tua cari ikan. Iya. Nah, di tempat-tempat tersebut apa yang pernah kalian lihat tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sana? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau di sawah ada apa saja? Ada ular. Apa lagi? Tikus. Kalau di hutan ada apa aja? Ada rusa. Apa lagi? Ada payau. Ada buah-buahan ya. Kalau di laut ada apa aja? Ikan. Apa lagi? Penyu. Apa lagi? Iya, banyak sekali ya. Ya, di laut juga ada burung, betul. Nah, hewan-hewan yang ada di sana, ya ada di tiga tempat ini, kira-kira yang mereka lakukan supaya bisa bertahan hidup itu apa? Makan ya. Kita juga sebagai manusia untuk bertahan hidup harus makan. Ada di sini yang tidak makan? Pasti semuanya makan ya. Itu adalah cara setiap makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan yang ada di 3 ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, dan juga ekosistem laut ya. Oke, untuk lebih lanjut kalian simak video berikut ini. Halo semua, bertemu lagi bersama Ibu Rebecca. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dan ekosistem, khususnya materi rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan terdapat komponen-komponen rantai makanan. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya ada jamur, cacing, dan bakteri. Oke. Dari video yang sudah kalian simak, apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut? Tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan itu terdapat 3 komponen. Yang pertama kita sebut sebagai produsen. Produsen tadi apa? Penghasil penghasil makanan ya. Jadi produsen ini dia menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang lain ya. Di sawah ada padi. Padi ini dimakan oleh apa? Tikus. Lalu tikus nanti dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati diuraikan oleh cacing atau jamur ya. Nah, seperti itu juga di hutan dan di laut ya. Ya, selanjutnya kalian silakan duduk dengan kelompok masing-masing ya. Kita nanti akan melakukan pembuatan diorama rantai makanan. Nah, di sini ada petunjuk. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu bagikan ya. Untuk bahan-bahannya sudah dibawa semua? Ya, gunting, ada lem, lalu media-medianya, gambar. Ya, silakan dikeluarkan. Di sini ada
petunjuk cara mengerjakannya ya. Nah, nanti kalian baca masing-masing ya. Kalian masing-masing kelompok silakan membaca bagaimana cara urutannya untuk membuat media diorama. Lalu petunjuknya di sini silakan dipelajari masing-masing. Lalu yang kedua, setelah kalian membuat diorama, di sini ada lembar kerja, kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Di sini untuk kelompok yang pertama kelompok sawah. Nah, Ibu jelaskan sebentar. Kalian akan mengisi, ini sama ya, kelompok-kelompok lain juga sama. Kalian silakan mengisi komponen biotik dan abiotik ya. Komponen biotik dan abiotik tadi ada benda mati dan juga benda hidup. Kalian catat nama-namanya sesuai yang ada di dalam ekosistem yang sudah kalian buat. Ya, paham sampai sini? Nah, lalu yang kedua, kalian tulis nanti contoh rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem yang kalian buat, ya. Nanti kalian silakan catat di sini. Jangan lupa nanti nama kelompoknya masing-masing dicatat di bawah ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kalian. Ya, untuk kelompok laut dan hutan juga sama dengan yang tadi Ibu jelaskan. Jadi nanti kalian bisa dibaca masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke, sebelum lebih lanjut, di sini ada video cara membuat diorama ya. Kalian simak dulu video ini. Nanti di sini kalian tahu bagaimana cara membuat diorama yang baik. Ini ya, nanti ada gambar yang akan kalian gunting satu persatu. Lalu nanti disusun pada media yang sudah kalian sediakan. Jelas? Ya, itu tinggal menyusun, lalu nanti gambar-gambarnya kalian akan menggunting ya. Ini gambarnya di sini. Jadi nanti kalian susun sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Terserah mau dibuat seperti apa, dibuat sebaik mungkin supaya hasilnya juga bagus. Ya, untuk menyelesaikan proyek ini kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama nih? 20 menit cukup ya? Cukup ya? Ya. Berasa 20 menit cukup, biar nanti dibagi-bagi pekerjaannya supaya cepat selesai ya. Ada yang menggunting, nanti ada yang menempelkan, lalu nanti ada juga yang bagian mencatat ya. Nah, nanti setelah selesai, kalian setiap kelompok perwakilannya 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari proyek diorama yang sudah kalian buat. Ya? Jelas? Oke. Ya, silakan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah siap presentasi ya? Nah, jadi nanti yang presentasi cukup perwakilannya 2 orang dari setiap kelompok ya. Nanti masing-masing bergantian. Yang pertama nanti dari kelompok sawah, setelah kelompok sawah baru kelompok hutan, terakhir baru kelompok laut. Kelompok sawah sudah siap? Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil dioramanya. Silakan maju perwakilan dari kelompok sawah. Ya, silakan. Dari kelompok sawah memaparkan diskusi kami.
Komponen biotik tikus, ular, elang, burung pipit, kodok. Komponen abiotik pohon, tanah, padi. Oke, sekarang rantai makanannya ada apa aja? Rantai makanan yang ada di ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Oke, jadi ini adalah rantai makanan yang sudah dibuat oleh teman kalian yang ada di kelompok ekosistem sawah, ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain dari presentasi dari kelompok sawah? Sudah bagus? Jelas ya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok sawah. Ya, silakan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok hutan, silakan maju. Kami dari kelompok hutan akan memaparkan hasil diskusi kami. Komponen biotik: tupai, singa, jamur, rusa, kelinci. Komponen abiotik. Abiotik: Ada apa aja? tanah, batu, pohon. Oke, selanjutnya rantai makanannya ada apa? Silakan dijelaskan. Yang ada di dioramanya, buah-buahan dimakan oleh Tupai, terus, tupai dimakan rusa, ya, rusa dimakan apa lagi? singa. Lanjut. Apalagi itu setelah singanya mati diuraikan oleh Jamur. Oke. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Bagus? Bagus. Jelas penjelasannya? Jelas. Oke, beri aplaus untuk kelompok hutan. Ya, silakan duduk. Silakan. Kami dari kelompok laut memaparkan diskusi kami. Ya, silakan. Komponen biotik: ikan, penyu, kepiting, bintang laut, kuda laut, gurita. Komponen abiotik: pasir, rumput laut, batu-batuan, terumbu karang. Oke. Rantai makanannya ada apa aja? Ikan kecil Rumput laut rumput laut, dimakan oleh ikan kecil. ya. Ikan kecil dimakan ikan besar mati diuraikan dengan Oleh apa pengurai di laut? Bintang? bintang laut. Iya, oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Bagus. Jelas? Oke, ya silakan duduk. Beri aplaus buat kelompok laut. Iya, kita sudah melakukan presentasi, ya masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dioramanya. Sekarang kita masuk refleksi dari media diorama yang sudah kalian buat. Nah, tadi kalian buat apa aja video dioramanya? Ada apa aja di situ? Ada apa? Ada laut. Apa lagi? Sawah. Ada sawah. Ada apa lagi? Nah, kalau di sawah ada hewan apa? Tikus, ular. Apa lagi tadi tuh? Nah, elang. Oke. Nah, jadi dari media diorama yang sudah kalian buat ada di ekosistem sawah, hutan, dan juga laut. Dari situ kita bisa tahu ya rantai makanan yang terjadi di masing-masing ekosistem. Ya. Nah, kalau di ekosistem sawah di situ ada beberapa hewan yang memiliki peran masing-masing. Di dalam rantai makanan itu terdapat 3 komponen tadi ya. Yang pertama ada produsen, ada konsumen, lalu ada pengurai. Nah, di dalam ekosistem sawah itu ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Nah, jika ular jumlahnya lebih sedikit daripada tikus atau ular nih nggak ada nih, maka tikus akan semakin banyak. Kalau tikus semakin banyak, hasil padi bagaimana? Tidak ada atau rusak ya. Itu menyebabkan terjadinya gagal panen. Nah, jadi setiap komponen yang ada di dalam rantai makanan itu memiliki perannya masing-masing. Jika salah satu saja tidak ada, maka itu akan merusak ekosistem ya. Makanya
setiap komponen itu wajib ada supaya apa? Supaya ekosistem tetap terjaga dan juga seimbang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain kuis. Nanti di sini Ibu minta perwakilan setiap kelompok bisa maju ya. Kuisnya sekitar 3 ekosistem yang sudah kalian buat tadi. Ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, dan juga ekosistem sawah. Sudah siap? Oke, ya sini ya. Kita lihat kuisnya. Kita akan lihat yang pertama, ekosistem hutan. Silakan satu orang dari ekosistem hutan maju. Pilih jawabannya yang mana, A, B, atau C, yang termasuk di dalam konsumen tingkat 1. Ya, silakan maju, dipilih jawabannya, hasil diskusinya, silakan. Arahkan kursornya ke pilihannya. Oke, diklik. Iya, betul. Beri aplaus untuk kelompok hutan. Ya, silakan duduk. Oke, betul ya. Sekarang ekosistem laut, silakan maju satu orang. Siapa? Aku adalah produsen. Produsen dari apa? Penghasil makanan. Kalau di ekosistem laut ada apa? Silakan, ayo. Oke, silakan Rapel. Yang mana? Ya, ini diarahkan. Kita lihat. Iya, betul sekali. Beri aplaus buat kelompok laut. Iya. Jadi kelompok laut jawabannya betul ya. Yang ketiga, aku adalah konsumen tingkat 3 pada ekosistem laut. Silakan maju satu orang lagi. Siapa lagi? Ya, silakan. Konsumen tingkat 3, berarti pemakan yang ada di urutan nomor 3 pada ekosistem laut. Ada apa kok? Iya, betul sekali. Beri aplaus buat kelompok laut. Betul ya. Selanjutnya ada ekosistem sawah. Silakan satu orang maju dulu. Aku adalah konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah. Pemakan nomor 1 siapa? Ayo silakan maju, dipilih. Ya, silakan. Dipilih sendiri jawabannya ya. Dipilih aja, langsung dipilih. Iya, betul. Ya, jawabannya yang B, komponen tingkat 1 yaitu tikus. Aku adalah konsumen tingkat 2 pada ekosistem hutan. Satu maju, silakan. Yang mana nih jawabannya? Yang ada di tingkat nomor 2, yang pemakan nomor 2. Silakan maju. Ayo maju. Iya, betul. Beri aplaus buat kelompok hutan. Iya, kita lihat semua mendapatkan jawaban yang benar ya. Di sini juga skornya sempurna, dapat 5 dari 5 soal. Oke, Bu rasa kalian sudah memahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang rantai makanan ya. Rantai makanan itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Untuk materi kita hari ini Ibu rasa cukup ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kembali. Tadi kita pelajari tentang apa? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Rantai makanan yang ada di ekosistem apa aja tadi? Sawah, terus hutan, terus laut ya. Semuanya sudah sudah dijelaskan juga tadi masing-masing kelompok ya. Kalian juga Ibu harap kalian bisa mengingatnya ya tentang rantai makanan, lalu komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut apa-apa saja. Oke. Ya, setelah ini Ibu akan membagikan soal evaluasi, kalian akan mengerjakan ya. Di sini ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, Ibu akan membagikan, nanti bisa dikerjakan masing-masing ya.
Ya, itu adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, di situ ada 5 soal. Ada 5 soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian isi masing-masing. Jadi untuk rantai makanannya silakan kalian kalian buat masing-masing ya, bebas, terserah mau diisi apa. Untuk konsumen pertama, konsumen kedua, dan ketiga, bebas. Kalau enggak bisa gambar, boleh ditulis saja langsung namanya apa, nama hewannya, ya. Lalu setelah itu nanti kalian akan menjawab pertanyaannya sesuai dengan rantai makanan yang sudah kalian buat. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Silakan. Ya, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya, Ibu sudah melihat dari hasil pekerjaan kalian hari ini. Ibu rasa untuk jawabannya sudah banyak yang benar ya. Jadi semua sudah memahami dari materi yang sudah dijelaskan hari ini. Oke, untuk tugasnya di rumah, ya, kalian akan membuat rantai makanan yang ada di sekitar rumah. Ya, kalian bisa tulis masing-masing di bukunya. Nanti minggu depan kita akan membahasnya kembali. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajarnya senang ya? Tadi belajar tentang apa aja? Tentang makanan. Lalu membuat apa tadi namanya? Diorama. Oke, ya. Jadi Ibu harapkan nanti materinya tetap bisa diingat, dipelajari kembali di rumah ya, supaya materinya tidak terlupakan gitu ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Materi kita minggu depan itu mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Jadi nanti itu berhubungan dengan rantai makanan, tugas rantai makanan yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi Ibu harapkan di rumah kalian tetap belajar ya. Tetap belajar, harus tetap semangat supaya materi yang sudah dipelajari itu tidak terlupakan dan juga nanti bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, Ibu rasa materi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.